Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bu Dian mau review materi tentang penyajian data menggunakan histogram, tabel distribusi frekuensi. Nanti juga ada tambahan poligon dan OGIF gitu ya. Nanti coba kita lihat dulu selesainya sampai di mana. Nah, karena ini untuk persiapan di pembelajaran yang berikutnya, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Kemudian izin untuk share screen dulu. Ya. Nah, kita langsung aja ya. Salah satu cara untuk menyajikan data gitu ya, dari data yang berupa data tunggal gitulah adalah dengan cara menyajikannya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Untuk kali ini kita bicaranya untuk konteksnya ya, untuk data kelompok. Ini kan yang di sini nanti Bu Dian akan share materi ajar di Google Classroom. Tapi di awal ini adalah penyajian data untuk data tunggal gitu ya, di mana datanya bisa disajikan secara menggunakan diagram batang yang seperti di sini. Kemudian bisa juga menggunakan diagram lingkaran, kemudian bisa juga diagram garis gitu ya. Nah, ini kan udah pernah kalian pelajari ketika kalian SMP gitu ya. Nah, sekarang untuk histogram sendiri, di sini data yang kita gunakan itu adalah data kelompok. Sebentar, kemudian ini. Oke. Jadi histogram ya, penyajian data menggunakan histogram. Histogram yang kita gunakan gitu ya, itu adalah sebentar. Oke. Itu untuk data kelompok. Di mana data kelompok yang kita pakai itu adalah namanya data, ada dua jenis data ya. Ada namanya data discrete, ada namanya data continue. Ada namanya data continue. Nah, kalau discrete ini adalah data hasil mencacah. Mencacah itu artinya menghitung satu persatu. Misalkan jumlah saudara, pasti jumlahnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Atau misalkan di sini jumlah siswa yang tidak hadir. Sedangkan kalau data continue itu adalah data hasil mengukur. Misalkan kamu mengukur tinggi badan, gitu ya, mengukur berat badan, mengukur jarak, gitu ya, mengukur jarak. Terus bisa juga usia, itu masuk data continue. Artinya kalau misalkan kita punya garis bilangan, gitu ya, kemudian kita bisa mengambil sembarang angka yang ada di sini. Kan tadi kalau discrete itu ya kalau nggak 0, 1, 2 gitu ya datanya. Sedangkan kalau continue itu bisa aja 1,5, 1,25 gitu ya, atau 0,003 itu bisa aja datanya data continue namanya gitu ya. Nah, sekarang data continue ini gitu ya bisa di sini kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya, tabel distribusi frekuensi. Sebentar, kemudian ambil dulu saya di sini ya. Oke. Wait. Oke, saya lanjutkan. Nah, misalkan di sini kita punya data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi, tabel distribusi frekuensi, ini kan dia di sini ceritanya adalah datanya itu data berat badan ya, data berat badan peserta didik. Nah, di sini data yang 38 sampai 46 itu ada 1, 47 sampai 55 ada 5 dan seterusnya. Nah, di dalam data yang didistribusikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini, ya. Nah, kalau misalkan data cuma disajikan dalam bentuk kayak gini, kan kita nggak tahu ya. Misalkan 38-nya ada berapa, 39-nya ada berapa, 40-nya ada berapa, kita nggak tahu. Pokoknya cuma dibilang antara 38 sampai 46 ada 1. Antara 56 sampai 64 ada 7. Nah, tapi kita nggak tahu angkanya itu 56 semua kah, atau campur-campur, atau seperti apa, kita nggak tahu. Pokoknya datanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Nah, di sini, di dalam tabel distribusi frekuensi, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui gitu ya. Yang pertama, ada namanya batas kelas. Ya, batas kelas. Batas kelas berarti di sini. Misalkan ini kelas pertama, oh berarti batas kelasnya ada namanya batas bawah, ada namanya batas atas. Berarti kelas pertama, batas bawahnya itu adalah 38. Sedangkan batas atasnya adalah 46. Seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua, ada namanya tepi kelas. Tepi kelas. Tepi, itu ada tepi atas, ada tepi bawah. Kalau tepi atas, itu batas atas ditambah 0,5.
Kalau tepi bawah, batas bawah dikurang 0,5 seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di kelas keempat, misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4, maka di kelas keempat ini, tepi bawahnya adalah, batas bawahnya 65, dikurang 0,5, jadinya 64,5. Itu tepi bawahnya. Sedangkan tepi atasnya itu adalah 73,5. Kalau kita lihat kelas yang ini, tepi bawahnya adalah 74 dikurang 0,5. Dia 73,5. Kita bisa melihat bahwa tepi atas kelas keempat sama dengan tepi bawah kelas ke-5. Nah, ini yang nanti dijadikan landasan untuk membuat histogram. Kenapa kok kalau di diagram batang kan dia barnya itu atau persegi panjangnya kan jarang-jarang ya, ada space-nya. Sedangkan kalau di dalam histogram dia tidak ada space-nya, artinya barnya itu, persegi panjangnya itu dempet antara yang satu dengan yang lain. Karena ketika kita menggambar histogram, oke, sebelum menggambar histogram ini dipahami dulu ya bahwa ada namanya tepi bawah, ada tepi atas, ada batas bawah, ada batas atas, kemudian ada frekuensi. Nah, ini yang di sini frekuensi ya, frekuensi masing-masing kelasnya. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kalau kita mau menggambar histogram gimana caranya ya? Kalau kita mau gambar histogram, sebentar saya buka filenya dulu. Jadi kalau kita mau menggambar histogram, jadi data yang sudah kita punya tadi, ya, sebentar ya, ini masih loading. Nah ini. Jadi misalkan data yang tadi yang dalam bentuk tabel di sini cara gambarnya, oke kita lihat di sini ya. Jadi pertama kita tentuin tepi bawah dan tepi atasnya dulu ya, tepi bawah dan tepi atas. Sebentar, ini biar enak. Kan tadi di sini ada tabelnya udah ada ya, tabelnya udah ada. Kemudian saya dulu. Nah, ini histogram yang digambar tuh di sini. Ya, nggak bisa lagi. Ya, sorry. Nah, ini kalau kita lihat ya. Oke, nah di sini Budian mau menjelaskan penyajian data menggunakan histogram ya. Jadi ini kan tadi datanya awalnya dia berupa tabel distribusi frekuensi seperti ini, gitu ya. Nah kemudian tabel ini mau kita ubah menjadi bentuk histogram. Oke, nah data ini mau kita ubah menjadi bentuk histogram. Makanya di sini kalian harus bisa membaca data yang disajikan dalam bentuk histogram. Nah tadi ini kan datanya data berat badan ya, di mana data berat badan itu datanya data kontinu. Ya, artinya bisa nih peserta didik berat badannya tuh 56,5 atau 55,7 dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini ketika kita mau menggambar histogram, maka tadi yang pertama caranya bisa dengan tentukan dulu tepi bawah dan tepi atas di tiap-tiap kelas. Contoh di kelas pertama, tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya adalah 37,5 karena 38 dikurang 0,5. Kemudian tepi atasnya 46. Kita tambah 0,5 jadi 46,5. Ini kelas pertama. Sedangkan di kelas kedua, tepi bawahnya itu adalah 47 dikurang 0,5. Jadinya 46,5. Nah, di sini kita melihat bahwa tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawahnya kelas kedua. Makanya di sini mepet di sini ya. Di sini tepi bawah. Artinya di sini data di sini adalah tepi atasnya kelas pertama dan dia adalah tepi bawahnya kelas kedua. Kalau misalkan kita punya di sini, oh berarti ini tepi atasnya dia nih. Tepi atasnya kelas keberapa nih? Kelas keempat dan dia tepi bawahnya kelas kelima. Makanya di situ kalau kita gambar histogram gambarnya mepet ya. Gambarnya mepet di sini nggak ada space-nya. Nah, yang berikutnya selain menyajikan seperti ini, kalau yang ini udah jelas frekuensi ya, yang atas ini frekuensi. Selain menggunakan tepi bawah, tepi atas, kita juga bisa menggunakan seperti ini. Jadi yang ditulis di sini bukan tepi-tepi kelasnya, gitu ya, bukan tepi-tepi kelasnya, tapi yang ada di sini itu adalah
interval kelasnya. Jadi di sini sampai sini 38 sampai 46, yang di sini 47 sampai 55 dan seterusnya. Ini boleh nggak? Boleh. Nah, nanti kita tinggal bisa membaca datanya. Oh, berarti kalau bentuknya kayak gini, gitu ya. Kalau bentuknya kayak gini, berarti tepi bawahnya berapa ya? 38 dikurang 0,5. Berarti nilai di sini adalah 37,5. Yang ini 48. Oh, berarti 46. Berarti ini adalah 46,5. Yang ini berapa? 55 dikurang 55 ditambah 0,5 berarti ini 55,5 dan seterusnya. Jadi kita bisa nentuin sendiri tepi bawahnya dari interval yang ada di sini. Gitu. Nah, selain kedua jenis ini ada lagi satu lagi bentuk histogram, tapi yang ditulis di histogramnya bukan tepi bawah, bukan tepi atas, bukan pula interval kelas, tapi yang ditulis adalah titik tengah. Titik tengah kelas atau nilai tengah kelas yang disimbolkan sebagai XI. Nah, X ini gimana? X ini tinggal kita tambahin batas atas tambah batas bawah, kita bagi 2. Gitu. Jadi nanti kita bisa ketemu histogram yang bentuknya sebentar. Jadi dia kayak gini. Kayak gini ya. Sama kayak gini. Ini saya gambar kasar aja ya. Gini kan ya. Kelas pertama, kelas kedua. Tapi dia nggak nulis di sini, nggak, yang dia tulis bukan 37,5. Ya, di sininya nih angkanya bukan 3, tapi dia angkanya yang ditulis di tengah-tengah sini. Nah, angkanya ini berapa? Angkanya itu didapat dari batas bawah ditambah batas atas, kita bagi 2, seperti itu. Contoh misalkan, kelas pertama berarti 38 ya. Berarti XI-nya kelas pertama, ya XI-nya kelas pertama itu sama dengan 38 ditambah 46 kita bagi 2 gitu ya. Berapa nih? 84 ya bagi 2 berarti 42. Nah, ini berarti nanti dia nulisnya gini. Di sini 42. Kemudian di sini berapa? Berarti itu XI-nya kelas kedua. XI-nya kelas kedua berarti 47 tambah 55 dibagi 2 gitu. Berapa ini? 51. Oh, berarti ini 51. Nah, jadi kalau misalkan di datanya, di histogramnya, penyajian datanya bentuknya kayak gini, berarti ini adalah bukan tepi kelas, tapi ini adalah titik tengah atau nilai tengah kelasnya. Nilai tengah kelasnya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan mau cari nilai tengah ini gimana? Selain pakai tadi, batas bawah ditambah batas atas bagi 2, bisa juga tepi bawah tambah tepi atas bagi 2, sama aja hasilnya. Gitu ya, intinya nilai tengah itu posisinya di tengah-tengah sini, berarti bisa penjumlahan ini bagi 2 atau batas bawah tambah batas atas bagi 2, sama aja seperti itu ya. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan ada bentuknya histogram kayak gini, di mana diketahuinya nilai tengah, ya nilai tengah masing-masing kelasnya, gimana nyari tepi kelasnya? Nah, ini kan tepinya nih. Gitu. Misalkan saya nanya berapa tepi bawah kelas kedua, gitu ya. Saya mau cari tepi bawah kelas kedua. Berarti saya mau cari nilai ini berapa sih yang ini? Ini berapa gitu ya. Nah, berarti nilainya kan dia di antara 42 sampai 51. Ya udah tinggal tambahin. Bagi 2, 42 tambah 51 bagi 2 gitu. Berarti ini 93 bagi 2. Jadinya 47,5 ya. Sorry, berapa nih? 93 bagi 2. 46,5 ya. 46,5. Maka nilai ini adalah 46,5. Begitu ya. Jadi ingat-ingat bagaimana cara menentukan. Saya clear lagi. Ya. Jadi yang pertama kalian harus bisa tahu ya ketika ada histogram, tahu di mana tepi bawahnya, mana tepi atasnya, mana XI-nya. Gitu ya. Disajikan dalam bentuk yang manapun, bisa bentuknya kayak gini, bisa bentuknya kayak gini, atau bisa juga bentuknya yang tadi. Jadi ininya nggak ada, tapi yang ada adalah nilai tengah kelasnya. Seperti itu. Nah, itu kalau histogram. Selanjutnya, selain histogram, ada namanya poligon. Poligon itu, nah, ini kan histogram nih. Jadi kalau di gambar yang ada di sini, ini yang saya punya, ya. Misalkan ini data apa ya? Misalkan ini ada sebuah data gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti nilai apa? Oh, ini tepi-tepi kelasnya nih. Ini tepi bawahnya, ini tepi atasnya, tepi bawah kelas kedua, tepi atas kelas kedua, dan seterusnya.
Nah, kadang ini angka ini nggak ada, tapi cuma ada angka di tengah ini doang. Atau kayak gini ada tepi-tepinya, tapi XI-nya nggak ada. Nah, XI-nya, berarti kan kalau kita lihat sini XI-nya, itu sama dengan, kita tambahin ya, berarti 210,5 ditambah 215,5, kita bagi 2. Gitu ya, berarti ini jadi 213 ya. 213 nilainya. Oh, berarti nilai ini adalah 213 nih. Yang tengah-tengah ini 213. Itu adalah XI kelas pertama. Bu, buat apa sih XI, tepi bawah, tepi atas gitu ya? Kenapa harus tahu semuanya? Karena itu nanti akan kita pakai untuk menentukan ukuran pemusatan data. Menghitung nilai mean, menghitung nilai modus, menghitung nilai median, itu kita butuh nilai tepi bawah, butuh nilai titik tengah kelas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, yang merah ini apa? Yang merah ini namanya poligon. Poligon dapatnya dari mana? Jadi kalau kita punya titik tengah dari masing-masing kelas, misalkan di sini ya, di sini titik tengahnya, di sini titik tengahnya, di sini titik tengahnya gitu, sampai di kelas paling terakhir. Kemudian si titik tengah kelas tadi kita hubungkan, maka si garis yang membentuk tadi itu disebut sebagai poligon. Seperti itu. Itu salah satu cara lagi untuk menyajikan data. Seperti itu ya. Kalau misalkan nanti ada yang masih bingung terkait membaca histogram, nanti boleh chat Budian ya. Silahkan tanya, silahkan chat Budian terkait histogram. Nah, nanti yang tadi itu ya, yang tadi membaca data menggunakan tabel distribusi frekuensi dan juga histogram, itu nanti pertemuan berikutnya pas kita membahas ukuran pemusatan data ada pretestnya ya, ada tes awal, tapi tesnya gampang, cuman berapa titik tengah kelasnya, berapa tepi bawahnya, kayak gitu-gitu aja. Oke, itu aja dari Budian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.